Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur pada Tuhan, saat ini kita dapat bersama-sama merayakan Natal. Walaupun saat ini Natalnya berbeda, tetapi saya percaya hati kita tetap bisa merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mulaikan ibadah Natal kita pada saat hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita pujikan sebuah pujian Juru Selamat Dunia. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Dia datang memberikan kita damai sejahtera. Dia datang memberikan harapan bagi kita semuanya. Karena Dia mengasihi kita, Dia lahir untuk kita semuanya. Mari kita pujikan pujian Dia datang. Puji Tuhan selamanya. Dia datang membawa damai, Dia datang membawa damai, Dia datang membawa damai.
Puji Tuhan, Dia datang memberikan kita harapan. Dia datang memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Karena kasih-Nya kepada kita semua. Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Dia lahir untuk memberikan harapan yang baru bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Dia datang beri sukacita, Dia datang beri sukacita, Dia datang beri sukacita. Puji Tuhan selamanya. Dia datang bawa harapan, Dia datang membawa damai, Dia datang beri sukacita. Puji Tuhan selamanya. Bersyukur pada Tuhan, kita akan membuka semuanya dalam doa ibadah kita dari awal hingga selesainya, biar Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya mohon Mr. Joy untuk segera membuka dalam doa. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau datang dan hadir dalam dunia ini. Bukan hanya Engkau lahir Tuhan, tapi juga kedatangan-Mu untuk menebus kami manusia berdosa. Terima kasih kehadiran-Mu membawa harapan buat kehidupan kami. Terima kasih kami bisa bersuka cita oleh karena Engkau ada untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin merayakan sukacita Natal ini. Dan biarlah Tuhan hati kami terus tertuju kepadamu. Dan biarlah momen Natal ini terus mengingatkan agar kami hidup di dalam Engkau. Dan kami menjalani hidup sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan dan juga acara sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal sebagai tanda bahwa Yesus datang ke dunia, memberi harapan bagi kita, memberikan cahaya bagi kita, menerangi hati kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena Yesus datang memberi harapan bagi kita. Bintang di langit
kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti, menerima firman-Mu. Kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, shalom. Adik-adik sekalian, saya bersyukur bisa ada di tempat ini bersama dengan adik-adik sekalian. Dan kita bersyukur karena kita masih bisa merayakan Natal walaupun di tengah situasi yang berbeda seperti biasanya. Kita sekarang berada dalam masa-masa pandemi, kita tidak bisa merayakan Natal sesuka hati kita, penuh dengan semua keterbatasan. Dan mungkin suasana Natal yang gegap gempita seperti sebelum-sebelumnya mungkin tidak terlalu terasa tahun ini. Bahkan jangan kaget kalau kita misalnya berjumpa dengan Sinterklas. Sinterklasnya bukan cuma pakai jenggot putih, tapi dia juga harus pakai masker berwarna hijau untuk melindungi dirinya dari virus corona. Nah, kita merayakan Natal tahun ini dengan semua keprihatinan. Tetapi apakah itu berarti bahwa kita merayakannya tanpa harapan? Saya percaya masih ada harapan bagi kita. Saya percaya masih ada harapan bagi kita. Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan adik-adik dan bagaimana keadaan keluarga adik-adik selama pandemi ini. Mungkin ada orang tua yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada orang tua yang bertengkar terus di rumah, sehingga akhirnya memutuskan untuk bercerai karena menurut survei selama pandemi ini perceraian semakin banyak. Karena biasanya sama-sama saling kerja tidak berjumpa, ketemu pun paling 2 jam dalam keadaan sudah sama-sama capek, malas bertengkar. Tapi karena masa pandemi semuanya ada di rumah, work from home. Yang lebih parah adalah dua-duanya di PHK, tinggal di rumah yang sama, lalu banyak bertengkar. Saya tidak tahu bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini, tetapi Natal kali ini akan memberitahu kita bahwa kita masih memiliki harapan. Dan saya mau memulai khotbah ini dengan satu kalimat. Kalimat ini bagus sekali karena saya sendiri yang membuat. Kalimatnya berbunyi demikian: keadaan yang benar-benar tanpa harapan adalah ketika seseorang kehilangan harapan. Ketika seseorang merasa dia telah kehilangan harapan, disitulah situasi yang benar-benar tanpa harapan. Saya suka berbagai macam cerita yang true stories, baik yang dimuat di dalam buku maupun dimuat di dalam film. Dan saya juga suka true stories yang berkaitan dengan survival, bagaimana orang bertahan hidup. Ada orang yang tertimbun oleh tanah longsor selama beberapa hari, dan mungkin bagi orang lain mungkin sudah akan putus asa dan menyerah. Tapi dia tidak. Dia berusaha sebisa mungkin melakukan apapun yang dia bisa supaya dia bisa bertahan hidup. Dan akhirnya ketika regu penolong datang, dia juga berhasil diselamatkan. Ada sebuah kapal milik Amerika yang tertabrak oleh kapal yang lain lalu tenggelam di dasar lautan. Nah, orang-orang yang ada di dalam kapal itu yang dalam keadaan tenggelam, mereka hanya bertahan hidup dari tabung oksigen yang masih mereka miliki. Tapi berapa lama mereka bertahan sementara mereka tidak bisa keluar dari kapal itu?
Lalu ketika berita itu sampai dikirimkan regu penyelamat, dan regu penyelamat itu menyelam sampai ke dasar lautan pada waktu itu, dan mereka berkomunikasi bukan dengan suara, berkomunikasi dengan ketukan, karena itu adalah bahasa isyarat mereka. Dan saudara tahu apa yang ditanyakan oleh orang yang ada di dalam kapal, yang sedang terperangkap di dalam kapal itu? Yang mereka tanyakan adalah ini, masih adakah harapan? Masih adakah harapan? Dan dari luar dijawab, masih ada harapan, kami mengupayakan yang terbaik. Dan pada akhirnya mereka berhasil diselamatkan. Saudara, ketika seseorang benar-benar merasa kalau dia sudah tidak punya harapan, disitulah dia benar-benar tidak punya harapan. Karena dengan memiliki harapan, orang akan masih mencoba. Tapi kalau tidak berpikir bahwa masih ada harapan, orang akan berhenti mencoba. Dan itulah yang terjadi. Orang yang merasa tidak punya harapan, orang itu benar-benar tidak punya harapan. Tapi menariknya di dalam Tuhan, walaupun kita seringkali merasa tidak ada harapan, Tuhan tetap menyediakan harapan bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu ayat. Saya bacakan ayat ini untuk kalian. Di dalam Yesaya pasal 9, ayat yang kedua dikatakan demikian. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kalau di dalam terjemahan yang lebih hurufiah sesuai dengan teks asli Alkitab, by the way kalau kalian belum tahu, Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, mayoritas bahasa Ibrani, sebagian kecil bahasa Aramik. Nah, di dalam bagian ini sesuai teks Ibraninya sebetulnya bunyinya begini. Engkau telah memperbesar bangsa ini dan telah memperbanyak sukacita mereka. Apa maksud dari janji Tuhan ini? Saudara, pada waktu itu penduduk Naftali dan Zebulon sedang berada di dalam dominasi bangsa lain, yaitu bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur adalah penjajah yang luar biasa sadis. Kalau kita membaca buku-buku kuno, melihat peninggalan-peninggalan arkeologis tentang mereka, kita ngeri melihatnya. Mereka terbiasa misalnya menguliti tawanan hidup-hidup. Mereka terbiasa misalnya menjadikan perempuan hamil sebagai taruhan. Mereka bertaruh anaknya laki atau perempuan, lalu perutnya dibuka. Aduh, sadis banget. Lalu bayinya diambil dan dilemparkan di tembok kota. Sangat sadis sekali. Kalau saya ceritakan semua apa yang dilakukan mereka, saya bisa membayangkan wajah kalian seperti apa. Karena saya sudah pernah coba menceritakan lebih detail di gereja saya, dan saya melihat wajah jemaat saya itu begitu ketakutan. Ada beberapa yang sampai menutupi wajahnya, tidak tahan mendengar cerita itu. Karena sangat sadis, sangat brutal. Dan waktu itu belum ada hukum perang. Kalau sekarang ini ada hukum perang internasional kan, yang bisa mengatur, membatasi bagaimana orang akan mengalahkan dan berperang melawan negara lain. Zaman dulu tidak ada. Siapa yang pegang kendali, yang pegang kuasa, dia berhak berbuat semaunya. Dan bangsa Asyur adalah bangsa yang kejam sekali. Nah, tidak usah bayangkan penjajah kejam lah. Bayangkan penjajah biasa saja, tidak usah Asyur. Bagaimana saudara kalau seandainya saudara adalah seorang remaja yang hidup pada masa penjajahan dan saudara dijajah oleh bangsa lain? Maka saudara akan hidup di dalam ketidakpastian. Kalian pasti akan merasa begitu. Kalian bahkan tidak berani memikirkan masa depan. Mau kuliah di mana? Rasanya jauh banget. Bisa hidup saja sudah lumayan mungkin. Bisa makan saja mungkin sudah lumayan. Bayangkan seandainya kalian sedang naksir satu cewek, ternyata cewek itu ditangkap oleh penjajah dan dijadikan istri. Padahal masih remaja, siapa yang peduli, namanya aja penjajah kok. Atau mungkin ada anak-anak remaja seperti kalian, atau orang cewek yang kalian mau tembak itu ternyata ditangkap oleh pasukan musuh dan dijual sebagai budak. Dan itu sering terjadi di dunia kuno. Anak-anak kecil seperti kalian itu akhirnya dijual sebagai budak. Kalian terpisah dari keluarga kalian. Nah, bagaimana dengan orang tua kalian? Nah, bayangkan orang tua kalian itu kalau panen misalnya, kalian membantu orang tua panen. Orang tua kalian itu dengan rajin pergi ke sawah, pergi ke ladang, menanam, menyiram, merawat dan sebagainya. Ternyata sebelum panen dilakukan, pasukan musuh datang dan mengambil semuanya itu. Sehingga kalian merasa bahwa kalian bekerja dengan percuma. Dan itu yang memang sering terjadi pada zaman kuno dulu. Mereka akan mengalami seperti itu.
panen, bekerja keras, akhirnya tidak bisa menikmati hasilnya. Atau mungkin ketika kalian tenang-tenang di rumah bermain dengan orang tua, pasukan musuh datang atau terjadi peperangan, maka sangat mudah sekali rumah kalian dihancurkan, diluluh lantakkan, diratakan dengan tanah oleh pasukan asing. Dan wajar sekali, sangat mungkin itu terjadi pada zaman dulu. Sehingga bayangkan seandainya kalian remaja, penduduk dari Naftali dan Zebulon, mungkin kalian tidak punya harapan. Saya yakin keadaan kalian sekarang, seberat apapun keadaan kalian, kalian masih punya pemikiran untuk berharap nanti kuliah mau kemana, atau kalaupun tidak kerja di mana. Masa depan kalian jauh lebih terlihat, tidak terlalu suram dibandingkan penduduk Naftali dan Zebulon, dibandingkan remaja-remaja yang tinggal di sana pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengasihi penduduk Naftali dan Zebulon. Mereka sudah cukup lama berada di dalam kegelapan, mereka berada di dalam kelaparan, mereka berada di dalam kekecewaan dan keputusasaan. Maka Tuhan memberikan janjinya bahwa Tuhan akan memperbesar bangsa ini, Tuhan akan memperbanyak sukacita mereka, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat-ayat sesudahnya, misalnya di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ayat terkenal sekali, mengatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, yaitu namanya Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Itu merujuk kepada Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Allah menjanjikan pemulihan kepada penduduk Naftali dan penduduk Zebulon, dan mereka digambarkan sukacitanya itu seperti sukacita panen dan sukacita menang perang, mengambil jarahan milik bangsa lain. Nah, kita mungkin tidak terbiasa dengan gambaran ini karena mungkin tidak ada orang tua kita yang menjadi petani. Mungkin ada, saya tidak tahu, tapi biasanya anak sekarang itu jaranglah kenal dunia-dunia yang semacam itu. Anak saya aja dulu waktu kecil ketemu dengan ayam, excitednya luar biasa. Wajahnya tuh kayak bertemu dengan malaikat Tuhan begitu kan. Senengnya luar biasa. Sampai saya kasih tahu, jangan terlalu seneng. Ini ayam, bukan dinosaurus. Biasa saja. Anak-anak bahkan mungkin tidak pernah melihat ayam yang hidup, nggak pernah melihat ayam yang hidup. Kalau saya, kalau orang tua kalian, wah apalagi kalau tinggalnya di kampung, jangankan melihat ayam hidup, menginjak tai ayam aja udah sehari-hari karena dulu nggak pakai sandal pergi kemana-mana. Makanya kita ini paling ngerti, orang-orang tua itu paling ngerti itu peribahasa panas-panas tahi ayam, karena ketika jalan nggak pakai sandal tiba-tiba rasa anget-anget gitu, agak lengket gitu, rasa aduh ini pasti tahi ayam ini gitu kan. Dan bodohnya orang Indonesia plus 62, penduduk 62 adalah termasuk saya kan gitu, termasuk saya, ketika rasakan kayak lengket, panas-panas gitu, kemudian diambil gini dan dicium, aduh, ketika saya besar dan saya merenungkan itu bodoh banget dan menjijikan banget. Itu kebodohan, tapi bodohnya berjemaah gitu. Semua orang di Indonesia tanpa belajaran, tidak ada kurikulumnya, semua melakukan kebodohan yang sama. Saya dari keluarga yang tinggal di kampung, dan kampung saya dulu juga kampung yang sangat terpencil sekali. Saya juga berapa kali pernah tinggal di desa untuk mission trip dan sebagainya, sehingga saya tahu bagaimana susahnya orang yang menjadi petani dan peladang. Mereka harus sabar mengandalkan alam, menunggu sekian lama dengan semua usaha keras mereka. Ketika mereka panen, mereka rasa sukacita luar biasa. Atau ketika peperangan, mereka menang, aduh sukacita luar biasa. Karena tiap kali perang yang ada cuma deg-degan. Kalau sampai kalah, maka bisa dibantai, dibunuh oleh musuh. Kalaupun tidak dibunuh oleh musuh, dijadikan tawanan. Kalau tidak dijadikan tawanan, dijadikan budak, dijual ke negara lain. Peperangan selalu menghadirkan kekhawatiran bagi penduduk, sehingga ketika perang selesai dan dinyatakan menang, itu sukacita yang besar. Gambarannya itu seperti sukacita waktu panen dan menang perang. Nah, saya tidak tahu kalau kalian senang itu gambarkannya seperti apa, kan saya tidak tahu apa yang paling membuat kalian senang. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mungkin ada cowok di sini kalian yang berkata, wah hidupku itu ya luar biasa, senang itu ketika nembak cewek dan diterima. Karena mungkin itu pencapaian
dalam hidup kalian satu-satunya mungkin saja. Atau mungkin kalian menang lomba tertentu misalnya yang peminatnya tidak terlalu banyak sehingga kalian kemungkinan menangnya lebih besar gitu. Maka kalian mencapai itu dan merasa senang. Ya gambarkanlah seperti itu. Intinya adalah di momen Natal ini apapun keadaan kita, mungkin kita terpuruk seperti penduduk Naftali dan Zebulon, mungkin kita dalam keadaan hancur-hancuran, benar-benar tidak ada harapan. Mungkin itu keadaan kita, keadaan kalian, atau keadaan keluarga kalian, keadaan pernikahan orang tua kalian yang diambang perceraian. Tapi percayalah, ada harapan di dalam Tuhan. Kristus lahir untuk memberikan harapan. Kristus tidak ingin kita berada di dalam kegelapan terus-menerus. Mungkin ada di antara kalian yang selama ini hidup di dalam dosa, hidup terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mungkin kalian telah melakukan tindakan yang bodoh. Masa lalu kalian begitu kelam. Kalian mungkin telah terlibat dosa-dosa lain yang kalian sembunyikan dari orang tua, yang kalian kalau buka kepada orang lain, mungkin orang lain bisa pingsan mendengarnya. Dan mungkin kalian sendiri menyesali itu dan menganggap diri kalian bodoh telah melakukan kebodohan yang terbesar di dalam hidupmu. Whatever you have done, saya yakin Kristus akan datang dan berkata, "It's okay, I forgive you." Kristus akan datang dan berkata, "Aku mengampuni engkau." Kristus tidak ingin engkau terus ada di dalam kekelaman, di dalam kehancuran. Natal ada supaya orang-orang yang hancur bisa datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, di dalam kehancuranku aku datang kepadamu dan aku tahu di dalam kehancuran masih ada pengharapan di dalam Tuhan." Dan Tuhan mengulurkan tangannya kepada kalian dan Tuhan bertanya, apakah kalian mau dipulihkan? Apakah kalian mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sehingga hidup kalian benar-benar memiliki harapan di dalam Dia. Kalian dimenangkan dari persoalan umat manusia yang terbesar yaitu dosa. Karena kita percaya persoalan terbesar manusia yaitu dosa sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kita percaya ketakutan terbesar manusia yaitu kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. Sehingga kita bisa datang kepadanya dengan tenang dan kita berkata, "Tuhan, terimalah aku dengan semua kehancuranku." Ada harapan bagi kalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami bukan cuma untuk mendengar dan mengerti firman-Mu, tapi supaya kami menerima firman-Mu dengan lemah lembut dan supaya kami benar-benar ditolong Tuhan untuk melakukannya. Kami benar-benar bisa meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan. Natal adalah tentang pengharapan bagi yang mengalami kehancuran, kekecewaan, kepahitan di dalam hidup. Dan kami adalah orang-orang seperti itu. Kami datang kepadamu karena Engkau lebih dulu mengundang kami. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan telah menguatkan hati kita. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan puisi yang akan disampaikan oleh Ananda Ivana. Sukacita abadi. Buah karya Ivana.
Malam telah larut, meninggalkan jejak siang yang panjang. Di padang rumput, di lembah sepi, meringkuk dalam selimut malam yang dingin, para gembala dan domba-dombanya. Dengarlah megahnya suara pujian yang turun membelah langit malam. Segala yang hidup menatap langit yang penuh keagungan. Tentara surgawi bersorak di angkasa dengan sukacita, dan terang surgawi menyatakan besarnya kasih Allah. Seorang bayi kecil lahir di dunia ini. Ialah Yesus. Ia hadir memeluk kedamaian. Kelahirannya membawa kebahagiaan, dan kedatangannya membawa harapan. Harapan yang akan menghancurkan ketakutan. Harapan yang akan menyingkirkan keraguan. Sebab benar adanya bahwa masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang. Puji Tuhan, puisi yang luar biasa yang bisa menguatkan hati kita bersama-sama. Selain puisi ini, kita juga akan bersama-sama mendengarkan vokal grup dari anak-anak SMP Kristen Kalam Kudus. Mari saya persilahkan untuk memujikan sebuah pujian. Namun tak menyadari
Puji Tuhan, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan vokal grup dari anak-anak SMP Kristen Kalam Kudus. Guru-guru ternyata juga tidak kalah ya. Mereka juga mau menampilkan yang terbaik bagi Tuhan karena Dia telah memberikan sukacita bagi kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari vokal grup guru SMP Kristen Kalam Kudus. Oke, demikian rangkaian acara Natal SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta tahun 2020 ini. Saya selaku Kepala Sekolah mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Yakub Trihandoko yang telah menyampaikan firman Tuhan, juga kepada teman-teman semua yang melayani pada hari ini. Pada akhirnya kami semua ingin menyampaikan satu semangat yang baru, karena harapan yang terbesar telah datang ke dalam dunia. Banyak hal yang kita alami yang mungkin kita belum bisa mengerti, banyak hal yang kita alami masih mungkin kita merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi percayalah, berharaplah hanya kepada Tuhan. Mari teman-teman, untuk menutup semua rangkaian ini kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, ucap syukur untuk harapan yang telah Engkau berikan. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah layak untuk mendapatkan harapan itu. Karena kami sebagai manusia, kami menyadari bahwa kami selalu hidup dalam kesenangan kami sendiri. Kami selalu hidup untuk memuaskan hawa nafsu kami. Tapi Tuhan, ketika Engkau mendatangkan dan Engkau rela datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kami harapan, ajarlah kami untuk bisa melihat betapa luar biasanya kasih anugerah-Mu ini. Kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih. Ajarlah kami untuk menghidupi harapan ini dengan sebaik-baiknya. Ajarlah kami untuk memusatkan segala kekuatan kami, jiwa raga kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan pujian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru sambil kasih jabat tantangan saudara kita yang ada di rumah kita masing-masing, yang ada di sekitar kita. Kita ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru menjelang Tahun Baru.
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.